Dan dari bacaan ini dia sedang mengajar apa untuk saya? 3 saja nanti dari kita bahas itu. Silahkan. Mengapa Saul dia membenci Daud? Dan dari kebencian itu apa saja yang dilakukan oleh Saul? Menurut kita, apa yang sedang saya pahami, mengerti, atau bacaan ini sedang bicara apa terhadap atau kepada saya? Silakan kita membaca kembali, lalu kita boleh membahasnya atau membicarakan dengan bacaan ini. Bisa menyadari itu sifat egois. Karena apa? Saya itu sebenarnya tidak mempengaruhi, karena dia sendiri tidak apa-apa begitu. Saya kayak setengah mati sendiri. Saya sendiri bikin susah diri. Terus ada usaha untuk tinggalkan hal itu? Ada. Bagaimana? Caranya apa? Saya harus untuk satu pemahaman bahwa itu dia PBR saya selalu. Dari mana kesadaran itu muncul? Anda mengerti bahwa itu salah dan itu? Biasanya kalau dia tidak berlangsung saat itu juga. Biasanya kayak kita teman berteman terus ada diskusi-diskusi, terus ketika orang lain dinasihati terus saya juga dan pesan ini untuk sebenarnya untuk saya juga. Kalau saya ada di bagian itu atau macam ada ibadah terus ada bicara tentang hal ini terus saya bangun sebenarnya hal ini tuh bicara ke saya juga. Jadi saya sendiri bentuk pikiran bahwa kalau saya orang lain berhasil terus saya belum, saya selalu berpikir dalam pikiran itu dia berkat, itu yang Tuhan siapkan untuk yang Tuhan siapkan untuk satu ada tapi belum waktunya. Saya berdoa Tuhan nanti kasih tunjuk. Baik, terima kasih. Jadi Saul ini dia benci Daud karena iri hati. Kenapa sampai itu muncul? Atau itu adalah dosa yang iri hati itu juga adalah dosa yang akhirnya mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan. Kakak Lucia sudah cerita pengalaman. Ternyata ego yang ada padanya itu mempengaruhi dia untuk mau bertindak salah dan itu adalah dosa. Tetapi ketika dia mengalami perubahan karena dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari ketika dalam ibadah, dalam diskusi-diskusi Alkitab, ternyata Tuhan juga sedang menegur dia bahwa itu sikap dan tindakan yang salah. Keberhasilan seseorang itu keberhasilan mereka, keberhasilan bagi dia itu belum waktunya. Ada waktu Tuhan berkat itu datang untuk dia, dan itu yang mestinya. Jangan sampai kita iri hati, karena dosa itu akan menyebabkan kita melakukan tindakan yang jahat. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bicara? Silakan. Rekan Seren, pernah iri hati? Iri hati karena dia belum dapat, dia tidak diberikan HP. Baik. Terus apa iri hatinya itu? Tindakan apa yang kau lakukan? Tidak ada. Baik. Kita harus belajar dari Daud.
Daud. Mesti lihat dan belajar dari Daud. Betapa tenangnya, betapa menanggapi itu dengan kepala dingin, artinya dengan menguasai diri. Dia juga termasuk orang yang tidak sombong dengan apa ya? Dengan kekaguman orang-orang, wanita-wanita yang menyanyi, orang-orang yang menyanyi memuji-muji dia. Kita kan selalu bangga kalau kita dipuji, ya kan? Kalau dipuji itu waduh, saya hebat sekali, ya. Tetapi yang kita belajar dari Daud itu tidak bangga dengan apa yang mereka lakukan. Hidup di dalam Tuhan itu dia mempengaruhi, dan Tuhan mempengaruhi dan mengubah kita punya cara berpikir, kita punya sikap, kita punya tindakan. Bahkan kita sendiri mengerti bahwa iri hati itu adalah dosa yang akan menimbulkan atau dia mengakibatkan muncul kebencian dan tindakan-tindakan di luar dari kemanusiaan. Ada sikap-sikap tindakan-tindakan jahat yang muncul. Namun kita mesti lihat sikap dari Daud. Bagaimana saya menanggapi sebuah atau suatu masalah atau suatu tantangan. Dalam hal ini ada kebencian dari orang-orang tertentu kepada saya. Bagaimana saya menyikapi itu? Harus dengan tenang, terutama bawa kepada Tuhan, sehingga kita dikontrol oleh Roh Kudus untuk bersikap baik terhadap orang lain. Baik, saya berikan waktu untuk teman-teman yang lain. Ramses, silakan. Bagaimana kita menanggapi seseorang yang tidak senang kepada kita? Bagaimana caranya saya mengatasi orang yang membenci saya atau orang yang iri hati? Atau mungkin saya sendiri juga yang iri hati. Lalu bagaimana saya mengatasinya? Atau mungkin saya tidak bisa mengatasinya, dan itu masih ada sampai sekarang. Kalau dilihat sama orang bisa menanggapi orangnya hati. Kalau untuk saya biasa saya lihat dia lakukan itu dosa juga. Itu dosanya. Iya. Kesalahan yang apa yang dia buat itu dia berdosa, ya. Kalau untuk iri hati banyak marah Bukan iri hati tapi marah itu juga adalah cara dimana roh yang tidak baik itu datang untuk mempengaruhi kita punya cara berpikir, mengganggu hati pikiran kita, akhirnya kita melakukan itu, muncul emosi. Baik, terima kasih. Katakan kalau bisa. Iya, baik. Jadi kalau dari saya yang saya dapat bacaan ini tentang kebencian, dasar pengalaman saya pernah benci itu dengan saudara sendiri, dengan hal-hal yang sepele, karena mama lebih pentingkan adik tidak dengan saya. Nah itu membuat saya tidak suka sama dia. Ada solusi untuk hal itu? Solusi apa yang dibawa atau dibuat? Jadi solusi yang diambil mama sendiri yang menyelesaikan itu dengan kumpulkan kami berdua untuk kami berdamai. Jadi solusi ada di mama. Jadi akibatnya iri hati ada muncul kebencian. Iya. Lalu ada tindakan-tindakan yang Ada yang diambil dari mama, itu pun saya juga merespon dengan baik. Memang jalan keluar itu solusi yang orang tua ambil untuk kita dua tidak bisa. Iya. Baik. Terima kasih. Dari kebencian ini, dari iri hati muncul kebencian. Ada hal-hal tindakan-tindakan yang
akhirnya terjadi yang merugikan kita bersama, baik itu saudara atau saya, tapi juga keluarga. Akhirnya yang bisa mengatasi itu adalah orang tua penengah yang selalu datang untuk menolong untuk mengatasi masalah itu. Baik, terima kasih. Ibu Tini silakan mau bicara apa yang Ibu alami dari bacaan ini, atau dari Daud, dari Saul, atau kadang kita selalu mengagungkan orang lain akhirnya orang membenci kita atau orang itu dibenci, dan coba itu ada banyak hal yang terjadi di bagian ini. Itu 3 pertanyaan sih. Oh iya. Nah, dari keberhasilan yang dapat diraih oleh Daud. Tadi mungkin Bapak Lucia sudah ada kasih beberapa penjelasan mengenai ini apa keberhasilan dari Daud. Saya melihat Daud, dia mesti kita belajar dari Daud, karakternya, sikapnya, cara hidupnya. Karena kalau mau dilihat ini tantangan besar yang Saul terus kasih dia, gitu. Rakas kesempatan untuk dia bilang siapa dia, kenapa dia pergi berperang, dia pulang ke dia justru lebih banyak membunuh orang dibanding saya. Artinya dia lebih membunuh sampai dia membawa kemenangan lebih besar dibanding saya seorang raja. Itu dia siapa? Sampai berulang kali Raja Saul dia mencari cara untuk supaya Daud dikalahkan, tapi tidak. Bahkan dia pakai anak-anak sendiri untuk kasih jadi dia istri, dia jadi sapu memanah. Tapi ada pikiran-pikiran jahat yang timbul dari Saul yang Tuhan tahu. Tuhan tahu yang nanti Saul dia merencanakan sesuatu, tetapi dia mau lihat sampai seberapa besar Daud ketika pergi berperang dan pulang apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan memberkati Daud dan menyertai Daud. Setiap apa yang dilakukan oleh Daud itu berhasil. Mengapa ada satu hal yang dimiliki oleh Daud, yaitu dia tidak kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Kalau mau dilihat dari awal yang Saul rencana jahat yang pakai tombak tembak Daud sampai di tembok itu, ya otomatis kalau sebagai manusia ya Daud pasti marah karena dia sudah rencana bunuh Daud, tapi tidak menanggapi itu dengan kemarahan untuk membalas. Yang saya lihat dari Daud dan belajar Daud yang saya juga ingin supaya anak-anak muda ini, kalau saya mau bilang itu sama anak-anak mungkin, tapi kita mau sekolah minggu jadi belajar dari Daud. Keberhasilan yang diraih, didapati oleh orang lain atau saudara, jangan mengambil hal itu untuk menjadikan satu hal yang harus membuat ada iri hati dan kebencian di dalamnya. Tapi sesuatu yang diraih, keberhasilan yang diraih oleh teman, saudara, adik atau kakak, kita mengambil sebagai pelajaran bahwa setiap orang ditentukan oleh Tuhan. Keberhasilannya yang berhasil itu masing-masing sudah ditentukan porsinya, dia sampai kemana atau dia sampai di mana, terus dia sampai di sini, dia tidak bisa melebihi, itu Tuhan yang tentukan, bukan kita. Jadi saya mau lihat bagian ini dari siapa anak-anak sendiri, saya tanya sama orang. Saya kadang melihat, saya pikir jangan sampai ada timbul iri hati di dalam di anak-anak yang tidak saya tahu. Waktu Kakak Julius tes yang kita berpikir bahwa itu bukan yang langsung mengharapkan dia jadi bergaul begitu. Waktu dia tes itu tidak pernah doakan hal itu. Yang kita doakan adalah kesembuhan dari Tuhan yang mereka berpikir. Sampai pada saat mereka dengar hasilnya, nama Tuhan kita kan kaget. Oh ternyata yang kita doakan lain, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lain yang melebihi apa yang kita doakan. Lalu Kakak Ramses pun ikut tes, tapi dua kali itu tes IPDN, tapi dia tidak dapat karena nilai kurang. Terus saya bilang,
berarti bukan bagianmu itu. Sampai kalau 2 kali, bagianmu itu dari Tuhan bukan, tapi bagian. Mungkin tidak semua orang berpakaian dinas atau berpakai pakaian seragam yang coklat, tapi mungkin kau itu terjadi sebagai pengusaha di kontrakan atau kau kepala ini apa itu dibilang orang belakang, bisa bangunan orang apa gitu, karena saya lihat itu kemampuan ada di bagian itu. Ternyata saya bilang, oh Pak Korma dengan kata jeli tidak bisa. Di rumah dengan mereka juga tidak bisa kerjakan sesuatu di rumah. Macam buat sesuatu yang berbeda di dalam rumah, di kamar mandi, atau di kamar jendela atau apa misalnya. Dia bisa bikin. Tapi apa yang Dona bikin macam kerja di komputer, apa dia tidak bisa. Itu berarti bahwa Tuhan ada menentukan dia kebahagiaan di tempat lain dan tidak boleh. Karena iri hati itu akan menimbulkan dosa tadi. Lalu dosa iri hati itu akan menimbulkan kejahatan, dan kejahatan itu akan menimbulkan dosa. Bisa lakukan apa saja karena iri hati. Masa dia bisa tak bisa? Masa dia berhasil hati dia? Saya ini juga pergi sembahyang saya gitu. Malah dia malas pergi sembahyang bang. Masa dia nama dua buat saya ini tidak. Manusia pasti begitu. Atau mungkin untuk cerita karena masih takut atau malu tidak cerita. Hanya diam, tapi firman Tuhan hari ini Daud mau sampaikan hal yang luar biasa yang kita harus belajar. Saya sendiri juga sebagai anak saya kadang juga iri hati sama saudara iri hati. Sebelum saya belajar firman Tuhan dan saya belum tahu bagian ini dengan baik, saya hanya mengajar sebagai psikologi yang biasa. Saya suka merasakan bahwa kenapa sih mungkin kata ini kerap punya pekerjaan. Jadi Kedatangan Tuhan buat lain. Justru waktu Tuhan membuat. Itu tadi kata Lucia bilang ada waktu Tuhan. Akhirnya Tuhan dia membuat sesuatu indah di luar dugaan kita, bahwa inilah waktunya untuk ibu dan keluarga. Bahwa ini sudah apa yang Anda taburkan nanti Anda tuai. Kebaikan yang Anda tabur, kebaikan pula yang nanti Anda tuai. Seperti itu ibu. Jadi dosa itu akan membuat kita muncul ada iri, benci. Kita harus koreksi diri. Dosa apa yang ada di dalam diri saya sehingga saya bisa muncul ada iri hati, ada kebencian, dan akhirnya tindakan yang apa ya, tindakan-tindakan yang mengecewakan, merugikan. Tetapi ketika ibu tadi bilang bertemu dengan Tuhan, baru menyadari bisa menolong anak, meluruskan pemikiran mereka. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 17 dia katakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tapi ayat 21 bilang begini, lebih indah lagi. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika seseorang iri hati, akan muncul hal-hal yang mengecewakan orang banyak, mengecewakan dirinya sendiri, atau merugikan. Dan itu dosa yang mesti setiap orang, termasuk saya, kita mesti tinggalkan. Kadang kita disanjung, kita dikagumi dengan karunia, talenta yang ada atau keberhasilan kita, itu akan menyebabkan orang lain benci terhadap kita dan atau iri hati kepada kita. Akhirnya muncul kebencian dan dia menyikapi itu dengan tindakan-tindakan tertentu seperti tadi saudara Lucia sudah katakan. Dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk tidak mau berbicara dengan mereka, berusaha untuk tinggalkan dan berusaha terus ada hal yang dia selalu mau buat untuk
menghindar atau meninggalkan atau wujud dari itu adalah karena dia membenci mereka, dia iri hati dengan mereka itu memiliki sesuatu yang dia tidak miliki atau keberhasilan yang dia tidak miliki. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyadarinya, menolong dia untuk mengubah, maka itu dia menyadari bahwa dosa yang mesti ditinggalkan. Demikian kakak Seren iri hati ya. Aduh, kenapa saya tidak dikasih HP? Tapi saya punya adik bisa dapat HP. Kita lihat kenapa saya iri. Mungkin bukan waktunya saya memiliki itu. Kenapa saya mesti iri? Itu hal biasa saja. Nanti bilang, kamu ngomong gampang. Coba kalau itu kamu yang ada di posisi saya. Tetapi ketika kita mendoakan perasaan iri itu, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik, yang pasti bagi kita untuk menenangkan hati kita bahwa itu bukan hal yang mesti harus saya miliki, sehingga kalau saya tidak miliki saya harus benci siapa saudara. Tidak boleh, karena kebencian itu dia menimbulkan dosa, tindakan yang mengecewakan, merugikan Anda dan saudara. Untuk meninggalkan semua itu, kita kembali kepada Tuhan. Kalahkanlah kejahatan iri hati itu dengan kembali kepada Tuhan. Berdoa menyerahkan kepada Tuhan, yaitu dengan kebaikan. Sayang saudara, sayang adik, dan anggap itu hal yang biasa. Anda akan menikmati itu dengan baik. Dan waktunya Tuhan, berkat Tuhan datang pada orang tua, pasti orang tua berikan. Dan itu yang harus ada di kita punya pikiran. Saya mesti seperti itu. Lalu ibu berusaha menyadarkan, mengingatkan anak-anak, menuntun, membawa mereka untuk melihat bahwa jangan sampai iri hati dengan saudara, dengan saudara-saudaramu. Sebagai orang tua terus berusaha membawa anak-anak datang bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan yang nanti menolong untuk mengubah itu. Dan itu sesuatu yang indah. Firman Tuhan ini dia mau mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh iri hati. Iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian itu akhirnya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Dan dosa ini hanya Tuhan yang bisa menolong kita menanggalkan, sehingga kita menjadi orang yang menerima siapa saya, bersyukur dengan apa yang ada pada saya, dan selalu percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya, melindungi saya. Dan anak-anak Tuhan itu anak-anak yang hebat, seperti Daud. Itu jaminan anak-anak Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang sudah diberikan talenta luar biasa. Dia punya masa depan di hidupnya itu diberkati, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat kita itu menjadi orang hebat. Orang hebat bukan untuk menyombongkan diri, tapi orang yang hebat untuk mempengaruhi orang lain, membawa mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi pengampunan dan keselamatan bagi semua orang. Jangan kekal ada padanya. Maka datanglah kepada Tuhan, berikanlah pergumulan itu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Pertama, melindungi kita. Dia selalu ada dengan kita. Dan Tuhan itu dia tahu roh jahat apa yang nanti datang mengganggu kita. Tuhan tahu dia akan melindungi kita. Seperti rencana jahat dari Saul, Tuhan tahu bahwa itu roh jahat yang datang untuk mengganggu dan mempengaruhi Daud. Tapi penyertaan Tuhan melindungi Daud. Bahkan memberkati dia menjadi orang yang hebat. Anak-anak Tuhan diberkati menjadi anak-anak yang hebat. Saya rasa sampai di sini firman Tuhan untuk kita. Tangan Tuhan tidak akan melindungi
meninggalkan kita. Perlindungan Tuhan